Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Selda Frason Tomasoa dengan NIM 2020-32025 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional. Yang ketiga, konstitusi Indonesia. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Materi yang pertama kita akan membahas tentang identitas nasional. Apa sih identitas negara Indonesia? Identitas negara Indonesia menunjukkan jati diri negara Indonesia. Di antaranya, bahasa persatuan atau bahasa kesatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Negara mempunyai lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara Indonesia adalah Pancasila dan semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang kuat berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia, menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Bisakah identitas negara kita luntur atau hilang? Hal itu bisa saja terjadi apabila nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia ini luntur. Kemudian generasi tak lagi mempelajari budaya bangsanya sendiri karena sudah dianggap kuno, bahkan mempelajari kebudayaan bangsa lain. Dan kemudian adanya era globalisasi dapat membuat identitas negara kita bisa luntur. Negara tidak memiliki identitas atau ketentuan yang jelas, maka negara itu tidaklah aman karena negara lain yang memiliki identitas akan merebut kekuasaan kepada negara yang tidak memiliki identitas. Lalu bagaimana cara kita untuk mempertahankan identitas nasional? Menjaga identitas dapat dilakukan dengan cara dimulai dari diri sendiri, yaitu sadar dengan adanya dan arti penting identitas nasional itu sendiri. Kemudian kita dapat menciptakan produk lokal, kemudian melestarikan budaya Indonesia, memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya, dan kita harus saling menghargai. Materi yang kedua, kita akan membahas integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Dalam buku Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Strategis dalam tahun 1996 oleh Saferdin Bahar, integrasi nasional adalah kesadaran akan identitas bersama di antara warga negara meskipun terdapat perbedaan status sosial, agama, letak geografis maupun suku bangsa. Mengapa kita membutuhkan integrasi nasional? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi karena perbedaan semata. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki integrasi nasional? Yang akan terjadi yaitu disintegrasi nasional atau perpecahan. Dan negara itu mudah goyah karena perwujudan persatuan yang kurang. Apa yang dimaksud dengan ancaman disintegrasi bangsa? Disintegrasi merupakan ancaman persatuan dan kesatuan negara di samping ancaman keamanan, ketertiban, dan kestabilan. Penyebab timbulnya ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila terjadi secara berlebihan. Yang kedua, adanya sifat egoisme dan apatisme yang tinggi dan tidak adanya sikap toleransi yang terjadi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa akan adanya juga ancaman dari luar negeri. Yang keempat, terjadi ketidakmerataan terhadap bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, tidak adanya lagi nama rasa kepercayaan terhadap para pemimpin negara. Yang keenam, adanya sikap yang ingin membeda-bedakan serta merendahkan golongan lain.
Materi yang ketiga tentang Konstitusi Indonesia. Pengertian Konstitusi Indonesia menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Mengapa konstitusi dalam suatu negara itu penting? Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi juga berfungsi sebagai identitas dan lambang negara. Dan konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah sebuah kebiasaan negara, misalnya adat istiadat, sasi, dan pamali atau pantangan. Sedangkan konstitusi tertulis disusun secara resmi oleh pendiri negara berdasarkan nilai-nilai masyarakat seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah konstitusi pernah mengalami perubahan di Indonesia? Perubahan konstitusi pernah terjadi di Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berubah menjadi Undang-Undang RIS, kemudian berubah menjadi Undang-Undang S 1950, dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hingga mengalami perubahan sampai keempat kalinya dan berlaku hingga saat ini. Apa yang akan terjadi bila suatu negara tidak memiliki konstitusi? Negara tidak berkonstitusi berarti negara tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing. Contohnya kasus korupsi yang terjadi akibat keegoisan wakil-wakil rakyat untuk memiliki harta yang berlimpah. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Menurut Profesor Dr. Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya bagaikan satu koin dengan muka berbeda. Hak seseorang baru bisa dipenuhi apabila ia sudah memenuhi kewajiban yang melekat pada dirinya sendiri sehubungan dengan kedudukannya. Apabila pemenuhan hak tidak memperhatikan pemenuhan kewajiban, maka suatu saat pasti kehidupan yang harmonis itu sulit diwujudkan. Kewajiban sendiri melekat pada diri seseorang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya ia berkedudukan sebagai pelajar, maka kewajiban adalah belajar dengan baik. Apabila kewajiban untuk belajar tidak dipenuhi, maka sulit juga untuk mewujudkan haknya untuk menjadi pribadi yang cerdas dan yang berpengetahuan. Demikian pembahasan materi yang telah saya sampaikan terkait dengan materi identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi Indonesia, dan hak dan kewajiban warga negara. Kesimpulan yang saya bisa ambil yaitu jika suatu negara ingin berdiri, maka negara itu harus memiliki identitas nasional. Kemudian negara harus memiliki integrasi nasional agar supaya setiap warga negara yang berada di dalam negara tersebut menyadari bahwa mereka memiliki identitas nasional. Kemudian negara harus memiliki konstitusi nasional untuk mengatur setiap warga negara yang ada di dalamnya dan membatasi hak-hak warga negara. Kemudian sebagai warga negara yang baik, kita harus menyeimbangkan antara hak kita dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Sekian dari saya, semoga pembahasan yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih.